Kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alvin Toffler dalam bukunya The Future Shock and the Dear Wave, beliau menyatakan era milenium merupakan era institutional change, yaitu era menjamurnya berbagai media komunikasi. Konsekuensinya pada suatu sisi melahirkan nilai-nilai positif, namun di sisi lain overloading information melahirkan disease of adaptation, penyakit adaptasi. Penerimaan terhadap unsur-unsur asing tanpa mempertimbangkan baik atau buruknya. Ketika orang barat judi, remaja dan pemuda kita terlena dengan gaplek dan remi. Ketika orang barat terlena dengan minum-minuman keras, remaja dan pemuda kita terlena dengan budaya mabuk-mabukan. Tenggak whisky, brandy, bahkan yang paling besar dan mendasar, penyakit adaptasi ini melahirkan dehumanisasi, demoralisasi, dan despiritualisasi. Akibatnya manusia hidup bebas, keras, beringas, ganas, bahkan lebih ganas dari binatang buas. Disinilah pentingnya dalam membangun kepribadian yang positif. Sebagaimana digambarkan Thomas Hobbes dalam A War of All Ages, John Locke dalam Social Contract, Bruce Spinoza dalam Intellectual, Love of God, dan lain sebagainya. Karena pentingnya pembangunan kepribadian yang positif, khususnya sebagai seorang muslim, maka pada kesempatan ini kita akan membicarakan tentang remaja dan pemuda sebagai aset masa depan bangsa. Dengan rujukan Al-Quran, surat Al-Anfal ayat 24 sampai 25. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu istajibu lillahi walir rasul lillahi walir rasul idza da'akum lima yuhyikum wa'lamu anna Allaha yahulu bainal mar'i wa qalbihi yahulu bainal mar'i wa qalbihi wa annahu ilayhi tuhsyarun. واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا
واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة واعلموا أن الله شديد العقاب. Hamba bernaung di bawah kuasa-Mu ya Allah, dari kusikan setan yang terkutuk. Dengan menyebut asma-Mu ya Allah, yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Hai orang-orang yang beriman, penuhilah seruan Allah dan seruan Rasul. Apabila Rasul menyuruh kamu kepada sesuatu yang memberi kehidupan kepada kamu, dan ketahuilah bahwa sesungguhnya Allah membatasi antara manusia dan hatinya, dan sesungguhnya kepadanya lah kamu akan dikumpulkan. Dan peliharalah dirimu daripada siksaan yang tidak khusus menimpa orang-orang yang zalim saja di antara kamu. Dan ketahuilah bahwa Allah amat keras siksaannya. Hadirin ma'asyiral muslimin rahimakumullah, berdasarkan ayat tersebut dapatlah difahami bersama bahwa dalam membangun remaja dan pemuda hendaklah dapat membatasi antara dirinya dengan hatinya. Namun seperti apakah membatasi antara manusia dengan hatinya? Al-Samarkandi dalam kitab tafsirnya Bahr al-Ulum menyebutkan, yang dimaksud dengan yahulu bain al-mar'i wa qalbi, yaitu yahulu bainal mu'mini wa ma'asiyatillati tasuquhu wa tajrihi ilan nar, wa yahulu bainal kafiri wa ta'atillati tajrihi ilal jannah. Membatasi antara orang mukmin dengan kemaksiatannya yang mengarahkannya dan mendekatkannya dengan api neraka, serta membatasi antara orang kafir dengan ketaatannya yang dapat mendekatkannya dengan surga. Hadirin, penjelasan tersebut menunjukkan bahwa seorang yang beriman bisa saja terjerumus ke dalam api neraka jika tidak dapat mengontrol hatinya dari kemaksiatan. Akan tetapi perlu difahami bersama arahan berfikir ayat tersebut bukan saja menjurus kepada eksklusifisme Islam, sehingga seringkali menafikan civil society yang sesungguhnya harus terus dibangun. Lebih detail dalam ayat selanjutnya, Profesor Dr. Muhammad Quraisy Shihab dalam tafsir Al-Misbah menyebutkan bahwa sendi-sendi bangunan masyarakat akan melemah jika kontrol sosial melemah. Akibat kesalahan tidak hanya menimpa yang bersalah, tabrakan tidak hanya terjadi akibat kesalahan kedua pengendara, bisa saja yang bersalah hanya seorang, tetapi kecelakaan dapat beruntun menimpa sekian banyak kendaraan. Tuntunan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasul-Nya telah disyariatkan sedemikian rupa oleh Allah yang mengetahui kemaslahatan, kebutuhan sekaligus kecenderungan mereka. Apabila ada yang melanggarnya, maka akan timbul kekacauan dan akan lahir instabilitas. Pada saat itu akan muncul kekacauan dan akan lahir instabilitas yang mengakibatkan semua anggota masyarakat
masyarakat ditimpa krisis. Oleh karena itu, ayat ini berpesan, buatlah perisai antara diri Anda dengan bencana dan ujian, dengan jalan memelihara hubungan harmonis dengannya. Laksanakanlah tuntunannya dengan anjurkan pula orang lain berbuat kebaikan dan menjauhi kemunkaran. Jika tidak, kita semua akan ditimpa bencana. Dalam konteks ini, Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam memperingatkan, jika ada masyarakat yang melakukan kedurhakaan, sedang ada anggotanya yang mampu menegur atau menghalangi mereka, tapi dia tidak melakukannya, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menjatuhkan bencana yang menyeluruh kepada mereka. Hadirin rahimakumullah, dalam menemukan remaja dan pemuda yang sejati di tengah-tengah hiruk-pikuk kemaksiatan yang dapat menjerumuskan kita ke lembah kenistaan, maka kita harus menemukan metode yang efektif dalam mengarunginya, mengajarkan dan memerintahkan kepada kita sebagaimana firman-Nya dalam surat Ar-Rum ayat 60. فاصبر إن وعد الله حق ولا يستخفنك الذين لا يؤمنون صدق الله العظيم. Sesungguhnya janji Allah adalah benar, dan sekali-kali janganlah orang-orang yang tidak meyakini kebenaran ayat-ayat Allah itu menggelisahkan kamu. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Hadirin ma'asyiral muslimin rahimakumullah, berdasarkan firman Allah tersebut terdapat kata kunci yang paling ditekankan dengan kata kerja perintah di dalamnya. Adapun kata kerja perintah yang ada di dalam ayat tersebut yaitu fasbir, yang berarti bersabarlah. Dalam hal ini Abdurrahman bin Nashir Al-Suudi menafsirkan kata tersebut dengan sebutan bersabarlah terhadap apa yang diperintahkan oleh Allah dan terhadap apa yang dipanjatkan kepada Allah, hingga Allah memerintahkan untuk selalu bersabar di dalamnya. Hadirin, penjelasan tersebut menunjukkan betapa beratnya menjadi seorang mukmin yang sejati di dunia ini, hingga Allah memerintahkan untuk selalu bersabar di dalamnya. Apalagi jika dikaitkan dengan perkembangan zaman yang begitu cepat. Saat ini, sebagian anak-anak muda kita terjerumus dan terlena dengan westernisasi, kebarat-baratan. Orang barat merayakan Valentine, kita ikut merayakan Valentine. Di bawah sinar remang-remang, di saat hujan rintik-rintik, angin menghembus sepoi-sepoi, basah duduk berdua.